naluri ya, ibaratnya sudah memiliki karena bahwa harus dibentuk sebuah unit yang mengamankan pemberitaan rahasia ya. Karena musuhnya Abdeli 8. Makanya dibentuklah Dinas Kode pada tanggal 4 April 46 yang dikepalai oleh Bapak Rugiono di Kementerian Pertahanan B. Jadi kalau secara umum bahwa sebetulnya serangan umum itu bukan untuk memenangkan pertempuran, bukan untuk memenangkan perang, tetapi adalah untuk memenangkan sebuah tujuan adalah sebuah simbol. Ini bukan untuk maka ketika Pak Harto memimpin itu dia sudah membuat tugas yang selanjutnya itu bagaimana kita mentransmisikan, internalisasikan nilai-nilai serangan umum 1 Maret ini ke peserta didik dan ke masyarakat ini, Pak, menjadi PR. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Mohon izin kami informasikan kepada mobil dengan nomor kendaraan AD 1021SC dan AD 1021SG lampu mobil masih menyala. Mohon untuk yang memiliki untuk mengkondisikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Yayasan Kajian Citra Bangsa Maijen TNI Purnawirawan Lukman Erdur, yang terhormat Danrem DIY atau yang mewakili, yang terhormat Kapolda DIY, Ketua Barahmus DIY, Ketua Warpres 3, dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga sore hari ini dapat berkumpul di Aula Museum Sanji dalam keadaan sehat walafiat. Kami informasikan bahwa acara Seminar 76 Tahun Serangan Umum 1 Maret 1949 merupakan rangkaian acara Maret Bulan Jenderal Besar HM Soeharto yang telah dilaksanakan pada tanggal 24, 26,
dan 27 Februari 2025, serta pameran dan seni buku yang masih berlangsung di Monumen Jogja kembali hingga saat ini. Kegiatan tersebut didukung oleh yayasan-yayasan yang didirikan Presiden Soeharto. Maret, bulan Jenderal Besar HM Soeharto, didasari oleh beberapa peristiwa sejarah yang berkaitan dengan Bapak Soeharto, yaitu serangan umum 1 Maret 1949, Super Semar 1966, Bapak Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada 26 Maret 1968. Museum Sandi menjadi lokasi pada acara seminar 76 tahun serangan umum 1 Maret 1949 dalam perspektif menegakkan kedaulatan dan kemandirian bangsa dengan topik peranan persandian dalam mendukung serangan umum 1 Maret 1949 dengan narasumber 1. Letkol CAJ Dr. Andes Jenny Akmal selaku sejarawan di sejarah AD. 2. Setio Budi Prabowo SST selaku Kepala Museum Sandi. 3. Dr. Muhammad Iqbal Birsyada selaku Kaprodi Sejarah Universitas PGRI Yogyakarta, dan akan dimoderatori oleh Muhammad Tawaf Zuhara dari Yayasan Kajian Citra Bangsa. Persandian tidak dapat dipisahkan dari perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Keamanan informasi menjadi bagian penting dalam rantai pemberitaan rahasia. Saat pemerintahan berpindah dari Jakarta ke Yogyakarta, di tahun itu pula persandian lahir. Kami ucapkan selamat datang di tanah kelahiran persandian Indonesia, Kota Baru, Yogyakarta. Perkenankan, saya Imas Aulia selaku MC akan membacakan susunan acara. 1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 2. Pembukaan. 3. Doa. 4. Sambutan. 5. Hiburan. 6. Acara inti. 7. Kultum yang akan disampaikan oleh Ustadz Okto Nur Arafat, SIP MSI. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta. 8. Berbuka puasa dan 9. Penutup. Acara selanjutnya adalah doa. Doa akan dipimpin oleh Saudara Daniel Zilbrian. Kepada beliau dipersilakan. Doa yang saya bacakan menurut syariat Islam. Bagi yang beragama selain Islam, dimohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari yang penuh berkah ini, kami berkumpul dalam rangka mengenang dan mengambil hikmah dari peristiwa bersejarah serangan umum 1 Maret 1949. Kami memohon kepadamu, limpahkanlah rahmat dan ridho-Mu atas acara ini agar berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Ya Allah, Tuhan kami, anugerahi kami kejujuran dan kerendahan hati. Anugerahi kami untuk selalu menghargai. Anugerahi kami kemampuan untuk selalu berbakti. Anugerahi kami senantiasa pandai mengapresiasi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Segala, yang mengetahui terang dan gelap maksud tujuan, yang berkuasa atas kematian dan kehidupan, yang menganugerahkan kemuliaan pada para pahlawan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami memohon kepadamu agar Engkau senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Mu kepada bangsa Indonesia. Ingatkan kami akan perjuangan para pahlawan yang telah berjuang dengan gigih untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara ini, khususnya dalam serangan umum 1 Maret 1949. Ya Allah, kami memohon agar semangat juang dan semangat patriotisme para pahlawan tetap hidup dalam jiwa kami.
Jadikanlah kami generasi penerus bangsa yang selalu mencintai tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan, serta tidak pernah melupakan perjuangan yang telah mereka lalui. Wahai Tuhan yang melembutkan hati, jauhkan kami dari iri dan dengki, jauhkan kami dari amarah yang membakar diri, jauhkan kami dari saling mencaci, jauhkan kami dari niat saling mencabik dan merusak negeri. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin serta pendahulu kami. Kabulkanlah permohonan dan doa-doa kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan pengabul segala doa. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Kajian Citra Bangsa Majen TNI Purnawirawan Lukman Erdur sekaligus membuka seminar pada sore hari ini. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Karena yang terhormat saya terima kasih kepada pertama Pak Ketua Budi, Ketua Rumah dalam rangka sedang bulan Ramadan yang ke-76. Bapak yang saya hormat Saudara Bambang dan kemudian juga teman-teman dari Kapolri Polda di sini, dan kemudian pada rekan-rekan sejarawan dari Dinas Angkatan Darat yang dipimpin oleh Kawan Budi, kemudian kawan kemudian bapak-bapak sekalian saya hormati, mungkin saya butuh satu-satu, seperti juga para dokter Ekmal dan Pak Hajat juga, ini saya tidak hafal semua. Dengan segala hormat, dan pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak sekalian dan pada seminar pada hari ini. Saya tidak berkenan kata bahwa kata sandi di sini mungkin nanti akan diterangkan oleh Pak Setia Sandi, Pak Setia Budi. Tapi yang jelas saya tahu sandi itu bisa tersembunyi, bisa juga kode, bisa juga akhirnya tanda. Sebenarnya kalau kita hidup sehari-hari itu sudah selalu main tanda-tanda atau bolehkan sandi. Ya sehari-hari ya kita yang gampangnya aja lah. Kalau kita di jalan ada lampu merah, kuning, hijau, berarti itu tanda. Ini juga kode. Nah sekarang dalam hubungan yang 1 Maret 49, ini semuanya keberhasilan daripada kemerdekaan kita ini sebetulnya sangat tergantung kepada sandi. Nah, apa yang disampaikan, apa yang terlakukan. Di samping itu juga tergantung pada manusianya, terutama manusianya di Yogyakarta ini saat itu memahami semua sandi, memahami keamanan, semua terlindungi. Kalau kita ini merenung sebentar, bagaimana para pejuang kita masuk ke desa-desa dan dari bentukan mendekati sasaran, itu semua juga lewati masyarakatnya, dan masyarakatnya disiplin, patriot, nasionalis, sehingga nggak ada lapor kepada Belandanya. Padahal Belanda di mana ada, dan Belanda juga bicara juga, tapi masyarakatnya patriot kedua. Dan ini juga atas presiden atau instruksi dari Hadis 9, Sultan Hadis 9, yang menginginkan sandi terhadap perjuangan kita semua. Jadi mungkin itu bisa dikupas oleh para narasumber. Kita akan kira-kira sekian, karena waktu juga
kita kebetulan dalam bulan puasa itu ada utama terbatas. Dan kita tutup meja, lebih kurang saya bermaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan yang telah diberikan. Memasuki acara inti Seminar 76 tahun Serangan Umum 1 Maret 1949 dalam perspektif menegakkan kedaulatan dan kemandirian bangsa dengan topik peranan persadian dalam mendukung Serangan Umum 1 Maret 1949. Saya akan membacakan singkat riwayat moderator pada sore hari ini. Nama Muhammad Tawaf Ziharon, alamat Jalan Patihan Kidul, Yogyakarta. Pendidikan S1 Ilmu Sosial Fisikal UGM dan pernah menempuh sastra Arab juga di UGM. Sejak lulus dari UGM, Tawaf Ziharon banyak bergiat sebagai penulis, jurnalis, pebisnis, aktivis, konten kreator, dan pengelola media sosial. Beliau sudah menulis buku sebanyak 29 judul. Mari kita sambut moderator kita, Muhammad Tawaf Ziharon. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Danrem, yang saya hormati Pak Ajar Pawadi, yang saya hormati Pak Lukman Erbur, yang juga saya hormati jauh-jauh dari Jakarta, mantan pengawal Pak Harto, Mayor Jenderal Isantoso, panutan kita semua juga. Terus dari Bapak Polri Pak Hadi dan bapak-bapak yang lain, cara Bapak Ibu semua, saudara-saudari sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semua, kita berkumpul di sore hari ini di sebuah tempat yang cukup bersejarah yang dinamai Museum Sandi pada tahun 2008, di mana waktu itu juga pernah menjadi perpustakaan ya Pak Ajar. Diam-diam saya sebenarnya juga pernah berkegiatan bareng dengan Pak Hajar waktu itu, waktu masih di perpustakaan di sini. Dan di dalam gedung bersejarah ini kita berkumpul untuk membicarakan sesuatu yang sangat bersejarah tentang Serangan Umum 1 Maret dalam perspektif penegakan kedaulatan dan kemandirian bangsa. Dan kali ini kita akan membuat sebuah angle, sebuah perspektif yang cukup baru tentang peranan persandian dalam mendukung Serangan Umum 1 Maret. Kenapa sandi itu cukup penting? Kita bisa membandingkan, kalau Bapak Ibu saudara-saudari sekalian ingin melihat di belahan dunia lain, di dalam film Midway yang ditayangkan oleh Hollywood di berbagai bioskop kita. Dalam film tersebut ada seorang tokoh namanya Joseph Roosevelt, seorang letkol angkatan laut, yang dia adalah ahli sandi dan ahli kriptografi. Dan tanpa Joseph dan upaya Joseph Roosevelt dan timnya, Amerika akan kalah waktu itu di dalam Perang Dunia II. Jadi setelah Pearl Harbor itu hancur karena tidak adanya peran tim sandi dari Amerika. Setelah ada peran sandi dari Amerika, Joseph Roosevelt, Amerika menang. Maka dalam kesempatan ini saya mengundang 3 pembicara yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Bapak Kepala Museum, Bapak Setio Budi Prabowo, untuk ke depan, kembali Pak. Yang kedua dengan Pak Iqbal, ini Kepala Prodi Sejarah PGRI, dan dari Sejarah Pusat Bapak Jenny Ahmad. Silakan Pak. Dalam kesempatan pertama, agar kita juga lebih bisa memahami tentang sandi, kami ingin memberikan kesempatan kepada
Bapak Setio Budi Prabowo agar bisa menguraikan peranan tim Sandi waktu itu yang dipimpin Pak Rubiono Kertapati, seorang dokter, dan beliau perannya seperti apa di dalam konteks 1 Maret mungkin bisa disampaikan kepada para hadirin semuanya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Mungkin sebagai gambaran awal disampaikan terkait pertempuran Midway itu juga sama. Jadi tadi sampaikan Pearl Harbor. Pearl Harbor itu juga sama. Sebenarnya Amerika itu sudah punya tim sandinya, Pak. Ya. Hanya sebelum Jepang menyerang, gitu kan, sistem sandi yang biasa digunakan itu diubah menjadi double anti-perman sehingga lebih kuat lagi. Nah, tim sandinya Amerika ini bisa memecahkan kodenya itu telat oleh Pearl Harbor. Jadi telat setelah serangan Pearl Harbor baru terkupas. Nah, belajar pengalaman tersebut di pertempuran Midway itu Amerika menambah para trik analisnya, para kriptografi ya, para pemecah kode, para code breaker-nya, begitu. Itu sebagai gambaran dalam sebuah pertempuran. Dan saat pertempuran Midway itu sistem sandi Jepang berhasil dipecahkan oleh Amerika sehingga tahu langkah apa yang akan dilakukan oleh pihak Jepang. Ya. Begitu juga saat pertempuran Indonesia dengan Belanda. Berkaca bahwa serangan 1 Maret ini kembali saat terjadinya proyek operasi ataupun agresi militer Belanda kedua 19 Desember, yang mana itu dipimpin oleh Jenderal Simon Hendrik Spoor. Ya. Latar belakangnya Pak Spoor ini adalah latar belakang intelijen. Jadi beliau yang membuat kajian analisis kenapa Belanda itu kalah oleh Jepang sehingga 1942. Nah, beliau yang membuat kajian analisis dan itu digunakan oleh sekutu si Simon Hendrik Spoor ini. Dan akhirnya setelah mereka kembali pada tahun 45 Bonjengika, mereka membentuk unit, ada unit sendiri yang disebut dengan NEXIS, National Force Intelligence Service. Ya. Itu pecahan dari Allied Intelligence Bureau. Jadi sekutu itu saat Jepang menyerang ke sini, mereka punya tim intelijen namanya AIB, Allied Intelligence Bureau, gitu kan. Dan setelah menikah membonceng, mereka si Spoor ini membentuk unit namanya NEXIS, National Force Intelligence Service. Dan di dalam NEXIS itu ada bagian-bagiannya, bagian 1, bagian 2, gitu. Ada sebenarnya Abdeli. Nah, di Abdeli 8, di bagian ke-8 itu tadi Pak, berkumpulnya para code breaker-nya si Belanda, Pak. Ya. Jadi para pemecah kode yaitu Belanda itu ada di Abdeli 8. Nah, disitulah tentara Republik Indonesia ataupun Kementerian Pertahanan saat itu sudah memiliki naluri, ya, ibaratnya sudah memiliki saran bahwa harus dibentuk sebuah unit yang mengamankan pemberitaan rahasia, ya, karena musuhnya Abdeli 8. Makanya dibentuklah Dinas Kode pada tanggal 4 April 46 yang dikepalai oleh Bapak Rubiono di Kementerian Pertahanan B, bagian intelijen. Nah, kemudian langsung loncat ya, dari lahir 4 April 46, mungkin bisa ditampilkan Mas mulai slide-nya. Di kurun waktu 46 sampai dengan 48, Pak Rubiono Kertopati itu sudah memberikan pendidikan, ya, kepada, ya, personil-personil dari Indonesia untuk belajar persandian. Dan akhirnya itu bermanfaat pada saat terjadinya serangan. Karena komunikasi, ya, komunikasi yang biasanya digunakan oleh para pejuang dulu ternyata sudah disandikan juga, Pak. Namun ternyata informasi yang sudah disandikan itu bisa dengan mudah dipecahkan tanpa mengetahui kuncinya. Hal tersebut yang dilaporkan oleh Pak Rubiono Kertopati kepada saat itu Wakil Kepala Staf Angkatan Perang Kedua, Pak TB Simatupang. Sehingga saat terjadi agresi militer Belanda 19 Desember 48, Pak Simatupang, ya, beliau itu rumah dinasnya di Kota Baru. Sebelum beliau ke Gedung Agung, ya, rapat bersama Presiden dan yang lainnya, beliau mampir dulu ke Pak Rubiono Kertopati dan menyampaikan, karena kebetulan kantornya Dinas Kode itu di Kota Baru, Pak, di dekat sini juga, 2 gedung dari sini. Itu
Pak Rudiono mohon untuk komunikasi bersandi tetap dilaksanakan bagaimanapun caranya, sehingga hubungan antara Jawa, Sumatera, dan perwakilan kita di luar negeri itu bisa tetap berjalan. Next, Mas. Sehingga ketika terjadi serangan umum 1 Maret ya, SO 1 Maret itu sampai Aceh pun sampai terdengar, ini bisa diputar ya ini. Cukup Mas, cukup. Ya. Sehingga pemberitaan sampai Aceh itu mengetahui setelah terjadinya serangan umum itu, atau yang di dalam telegramnya itu serangan besar-besaran atau serangan sporadis. Karena serangan umum itu mungkin sudah mulai diangkat lagi setelah tahun 70-an. Lanjut. Ya, lanjut sebaiknya. Nah, ini kami sampaikan beberapa personil yang memang ini kadang dulu tidak diungkap ke publik ya. Jadi memang ada orang-orang sandi, ya, personil-personil sandi yang dididik oleh Pak Rudiono Kertopati itu ada di beberapa titik yang memang menjadi kunci komunikasi. Yang mengawal langsung paling besar ada Pak Pardadi Utomo, jadi orang sandi. Kemudian saat itu juga ada saat setelah serangan itu para tentara kita ada yang mengamankan ke arah barat ya, di sekitar Bekso itu dekat dengan stasiun radionya Angkatan Darat itu ada Letnan Sumarkijo dan Letnan Muda Sediatmo. Kemudian yang di Gunung Kidul di Pelayan itu ada Bapak Sudarso dan Bapak Abdul Qadir, itu dari Auri Pak, dari Auri. Termasuk yang di Udo itu juga di Bidar Alam Sumatera Barat itu juga dari Auri, yaitu Bapak Umar Said Nur. Kemudian ada di beberapa tempat, ada di Karanganyar, termasuk ada pesawat kita, pesawat Selawah yang saat itu dari India mau balik ke Jogja, namun karena Jogja diduduki itu berada di Myanmar gitu. Itu juga ada personelnya Pak Sumarno. Kemudian di Aceh ada personilnya Pak Rudiono sendiri ke arah Jawa Barat, dan yang strategi-strategi militer yang sering berkomunikasi antara Jawa dengan Sumatera, Pak Teddy Simatupang, personil tadi ada Pak Wijanarko, dan juga yang ada di Jawa Timur termasuk ada perwakilan kita yang ada di India, itu ada Kapten Munarjo saat itu. Karena perwakilan kita saat itu yang memang ini ada beberapa tempat, salah satunya di India. Nah, jalur lanjut. Nah, ini beberapa lokasi personil-personilnya. Ini yang ada di Kulon Progo. Sampai saat ini situs rumah Sandi Dukuh ini dulu bersama PH stasiun radio POP itu sampai sekarang masih ada situsnya, kami pelihara juga. Itu diawali oleh 2 orang, dan ini juga sekaligus sebagai checkpoint kedua, sehingga apabila ada orang-orang ataupun yang mengaku intel ingin bertemu dengan Pak TB Simatupang itu selalu dicek. Ada 2 kali pengecekan, pertama di Bekso, kedua di rumah ini. Apakah orang tersebut pro Republik atau terhadap pro Belanda? Karena saat itu intel Belanda atau yang bekerja oleh Navy itu juga banyak orang Jawa yang bekerja untuk Navy. Lanjut. Nah, kemudian ini masih di Kulon Progo di Bandaran. Ya. Ini markasnya Pak TB Simatupang. Nah, ini komunikasi dari sini, dari Bandaran ini sampai kemudian ke Sumatera, ke pemerintah darurat Republik Indonesia. Mungkin nanti Pak Jen bisa lebih detail menambahkan terkait pemerintah darurat Republik Indonesia. Ini bisa berlangsung. Strategi militer, kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan, ini bisa berlangsung. Lanjut. Dan ini yang ada di Pelayan Gunung Kidul, PC2. Yang ini diawali oleh orang-orang sandi dari Angkatan Udara Republik Indonesia. Nah, ini yang ada di Sumatera Barat. Ada di Sumatera Barat yang diawali oleh Auri juga, Bapak Umar Said Nur. Ini adalah sebuah musola atau surau kalau di sana. Nah, lokasinya ini berdekatan, ya, namanya Surau Bulian, gitu kan, dengan rumah, gitu kan, rumah yang juga disinggahi oleh Pak Safruddin Prawira Negara. Sehingga para orang sandi tadi selalu nempel Pak
dengan para pemimpin republik untuk bisa berkomunikasi secara aman. Sehingga kalau tadi Pak, Abdeling 8, nextnya Abdeling 8 mau curi dengar itu, ya setidaknya mereka butuh effort lah, butuh usaha. Nah, ini kami masih ya Pak waktunya ya? Masih silakan. Ya. Porsi utama Pak. Oh ya. Nah ini adalah alur komunikasi, alur persajian. Jadi saat itu terkait dengan Telegram serangan umum 1 Maret. Karena serangan 1 Maret itu sebelumnya juga terjadi beberapa serangan. Namun kenapa serangan yang terjadi pada tanggal 1 Maret itu membuahkan hasil yang luar biasa? Ya, itu salah satunya memang kerja semua pihak, kolaborasi antara PDRI, mungkin tentara yang ada di Jawa, sampai dengan diplomat kita yang ada di luar negeri. Sehingga saat pemberitaan serangan umum 1 Maret itu dari wartawan sudah banyak yang memberitakan, ya dari BBC gitu kan, dari radionya pihak Belanda itu sudah tahu. Hanya informasi yang diberikan itu simpang siur. Ada yang pro Indonesia, ya nih, sementara masih ada. Yang pro Belanda, mereka menyampaikan bahwa oh ini hanya serangan ekstremis saja. Sehingga diplomat kita yang ada di luar negeri, ya, terutama dengan LN Parat yang di Lake Success PBB, itu masih ragu. Namun setelah next mas. Nah, setelah ada Telegram ini, ada kawat inilah, gitu kan? Ada kawat inilah, mereka menjadi lebih yakin bahwa oh itu memang benar. Jadi kalau mungkin kita baca bersama-sama ya, walaupun serangan itu terjadi 1 Maret, ini kami ambil dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Jadi setelah terjadinya serangan 1 Maret, itu pemberitaan resminya itu dikirimkan di tanggal 2 Maret pukul 22.00. Dan teks ini sudah disiapkan, sehingga kalau di bukunya Pak TB Simatupang itu beliau memang sudah menyiapkan, tinggal menunggu info dari radio PUP itu kapan ini serangan ini berhasil. Dan di situ disampaikan pada waktu berita ini kita terima, gerilya kita yang pada tanggal 28 bulan 2 mulai dari 28 Februari malam mulai serangannya secara besar-besaran, telah menduduki sebagian besar ibu kota Jogja. Titik. Sang Merah Putih telah berkibar lagi di tempat-tempat yang kita kuasai. Titik. Orang-orang kita yang ditawan Belanda di Bui dapat kita bebaskan lagi. Titik. Di sekitar kota beberapa tempat kita rebut kembali. Titik. Pertempuran di kota-kota siang malam berjalan terus. Titik. Ketika berita ini diterima belum dapat dipastikan korban-korban pihak Belanda. Sehingga dari Telegram ini memang saat itu belum dikenal serangan 1 Maret ya. Namun kalimatnya serangannya secara besar-besaran. Namun SO itu cukup dikenal juga, termasuk di pihak Belanda. Pihak Belanda itu penanya SO 1 Maret. Mereka mikirnya waktu itu pengakuan kedaulatan. Kalau bahasa Belanda SO itu jadi sebuah singkatan Belanda yang diartikan pengakuan kedaulatan, sovereignty pokoknya overdrive kalau nggak salah, sovereignty overdrive 1 Maret gitu. Sehingga Belanda itu mikirnya SO 1 Maret, SO itu adalah pengakuan kedaulatan. Padahal kalau di kita berarti serangan umum ya, serangan umum. Nah ini dikirimkan di 2 Maret. Nah, takut berita ini tidak belum sampai ya, karena itu tujuannya kepada semua stasiun dan kepala PDRI di Sumatera tujuannya ya, Mas. Lanjut di tanggal 3 Maret dikirim kembali. Di siang hari bahwa ibu kota Republik Indonesia jatuh di tangan Tentara Nasional Indonesia. Setelah diadakan serangan secara besar-besaran mulai tanggal 28 Februari, tanggal 1 Maret ibu kota Jogja jatuh di tangan tentara kita lagi. Feslak singkat dari serangan kita terima adalah sebelum tanggal 27 kita pukul Besting Belanda yang ada di kota Gede dan cerita yang lainnya.
Intinya di sini baru disebutkan 1 Maret kita berhasil menguasai. Dan itu berita dikirimkan tanggal 3 Maret pukul 13.00 dari seksi penanganan kompartemen Jawa. Ini adalah sebagai tambahan kasanan ke slide sebelumnya lagi Mas, yang di peta tadi, yang di peta sebelumnya. Nah, ini bahwa berita-berita telegram tersebut dari Jogja tidak bisa langsung dikirimkan ke PBB, Pak. Jadi dari Jogja harus dikirim ke PDRI. Karena pasti berita harus mendapatkan persetujuan oleh PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Baru PDRI mau kirim ke India itu juga belum bisa, Pak. Makanya dirilai lewat Aceh, gitu kan? Tadi di Aceh. Dari Aceh itu juga mau ke India belum bisa, Pak. Kemudian minta tolong personil kita yang ada di pesawat Selawat, Pak, yang sedang transit di Myanmar. Namun ternyata radionya juga nggak bisa, Pak, radio pesawatnya itu, sehingga mau minta tolong tentara di komunikasinya tentara di Myanmar, gitu kan. Nah di situ tentara Myanmar nggak boleh tuh ngirim dalam kondisi tertutup, dalam hal ini tersandikan, maksudnya tertutup. Sehingga memang saat di Myanmar itu memang sudah posisi tidak tersandi, sehingga dikirimkan ke perwakilan kita yang ada di India, ya. Di sana itu ada Kapten Munafik. Dari situlah, dari India bisa dikirim sampai ke Lexases. Di sana ada LN Palar, ya, selaku diplomat. Disitulah mereka punya amunisi untuk berdiplomasi dengan modal telegram tadi. Ya. Ditambah juga beberapa informasi juga telegram resmi setelah di tanggal 23 Maret. Mungkin itu, sehingga di situlah serangan umum 1 Maret tadi menjadi pemberitaannya menjadi amunisi oleh diplomat kita yang ada di PBB. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan terkait dengan peran tadi, Pak, tokoh persandian dalam penerimaan ataupun pengiriman berita serangan umum 1 Maret. Terima kasih. Terima kasih Pak Setio Budi, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Setio Budi. Kalau dulu ada Pak Rudiono Kertapati dengan sandinya, di dalam masa sekarang mungkin ini adalah tim buzzer, Pak. Buzzer. Tim buzzer dengan medsosnya. Kira-kira begitu ya, Pak. Jadi kalau tanpa tim buzzer juga nggak bisa menang itu kampanye. Kira-kira kan begitu. Nah, tapi saya juga jadi tergelitik, Pak. Kalau semuanya ini sudah selalu bisa terbaca, seluruh komunikasi kita ini melalui satelit gitu ya. Justru komunikasi TNI yang sangat rahasia bisa dijalin kembali dengan metode sandi dan kriptografi ini antar satuan, Pak, mungkin. Ini selorong saja. Dan kita sambung dengan pembicara kedua yang juga sangat luar biasa. Beliau adalah seorang TNI yang juga masih sama dengan Pak Sahrudin Bawiranegara dari Padang juga ini, meskipun lama bertugas di Palembang, dan beliau dari Disdara Angkatan Darat, dan semoga bisa nanti menebalkan informasi tentang peran sandi di dalam 1 Maret ini, Pak. Silakan Pak Ceni Akmal. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang hormat Bapak Danrem Jogja, kemudian Pak Teman, Pak Is, kemudian Adis Jarahat yang wakil dari Bapak Kolonel Indi, dan beliau ada kepentingan besar, dan para peserta sekalian yang kami hormati. Jadi apa yang disampaikan saat sekarang, saya tidak bicara tentang sandi, tapi saya berbicara bagaimana sih tentang 1 Maret itu sendiri, peristiwanya. Dan pada hakikatnya kalau orang sejarah itu berbicaranya itu adalah berbicara tentang 3 dimensi. Dia tidak bisa berbicara hanya pada saat kejadian 1 Maret itu.
Karena kalau berbicara hanya sebagai gentleman kemarin itu, maka yesterday and tomorrow itu tidak memiliki benang merah dikaitkan tentang bagaimana benang merah itu yang terbangun. Itu yang pertama. Kalau sejarah juga berbicara tentang apa kalau itu dia pelaku sejarah, maka itu ada kesaksian sejarah. Tetapi kalau dia adalah sebagai penulis pembicara, maka dia harus menggunakan dokumen, referensi dan lain sebagainya. Nah, itulah sebagai tanggung jawab akademis yang dimiliki oleh orang-orang sejarah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, tolong mas dokumen yang tertulis tadi dibuka, Mas. Jadi pada hakikatnya peristiwa 1 Maret ini itu memiliki hubungan, kalau kita berbicara peristiwa yang naskah tertulisnya bagaimana? Kalau kita berbicara tentang peristiwa 1 Maret, maka kita tidak bisa pisahkan dari PDRI itu sendiri. Ya, karena pada ketika Indonesia sudah dikuasai dan Soekarno-Hatta beserta Menteri sudah menyerah kepada Belanda pada tanggal 19 Desember itu tahun 48, maka yang pertama kali sebelum beliau pergi ke Brastagi, Soekarno dan kawan-kawan pergi ke Brastagi, kemudian Hatta diasingkan ke Bangka. Jadi kalau selama ini kita punya penafsiran Soekarno-Hatta itu ke Bangka, padahal itu yang Soekarno-nya di Brastagi, Sumatera Utara, sedangkan yang kemudian Hattanya itu di Bangka. Kemudian itu dibentuklah. Jadi beliau minta izin dulu untuk memberikan mandat. Diberikanlah mandat yang tanggal 19 itu namanya mandat, diberikan mandat kepada Saprudi Prawira Negara sebagai Menteri Kesejahteraan untuk membentuk apa yang dikatakan PDRI. Nah, tetapi fakta sejarah menyatakan bahwa PDRI yang diberikan mandat oleh Bung Karno itu sampai pada tanggal 3 Juli 1949 dikembalikan lagi kepada Bung Karno-Hatta oleh Saprudi, itu tidak sampai ke Saprudi Prawira Negara. Dan Saprudi, kalau kita baca itu bagaimana riwayat hidupnya itu Saprudi itu orang yang memiliki naluri yang tinggi, maka dia bentuklah atas desakan Kolonel Hidayat sebagai komandemen Sumatera, sedangkan di sini komandemen Jawa itu dipegang oleh Nasution. Atas desakan itu saat tadinya yang namanya Saprudi tidak mau menerima mandat ini karena besarnya tanggung jawabnya. Tapi setelah didesak, Tengku Hasan juga tidak mau sebagai petinggi Sumatera itu tidak mau. Akhirnya di Bukit Tinggi dia menerima mandat itu sebagai ketua PDRI. Nah, beliau mandat kemudian disusullah di Koto Tinggi di Payakumbuh, bukan Bukit Tinggi, karena selama ini kita salah menafsirkan bahwa antara Koto Tinggi dengan Bukit Tinggi itu adalah dua hal yang sama, padahal dua hal yang berbeda. Kalau Bukit Tinggi itu di kota Bukit Tinggi, sedangkan Koto Tinggi itu ada di Payakumbuh. Dibentuklah kabinetnya. Kabinet sebagaimana kabinet seorang presiden itu lengkap itu. Ada kepala staf angkatan darat, ada kepala staf kalau waktu itu angkatan perang dipegang Pak Sudirman, kemudian ada kepala kepolisiannya, ada kepala angkatan laut, angkatan udara, ada menteri-menterinya. Bentuklah oleh beliau. Maka pemerintahnya saja itu adalah namanya pemerintahan mobil. Nah, makanya dibilang oleh mulai dari Alahan Panjang nanti sampailah ke Aceh. Makanya di Aceh, di daerah Aceh Tengah itu di Takengon ada namanya Radio Rimba Raya yang nanti akan mengutarakan tentang apa itu. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka radio YB6, radio yang itulah yang mengkomunikasikan bagaimana bahwa Indonesia itu masih eksis, TNI masih ada. Nah, itu disampaikan. Sehingga nantinya itu di dalam pertempuran, karena ada dua wilayah yang diserang oleh Belanda itu, ada Jawa, ada Sumatera. Sehingga Saprudi dan kawan-kawan itu berlari itu menghilang
dari satu tempat ke tempat yang lain, satu tempat ke tempat yang lain, itu sambil membawa radio yang namanya YB6 itu, yang waktu tanggal 19 kemarin itu diresmikan oleh Pak Menteri Kebudayaan Pak Fadlizon tanggal 19 kemarin di Kota Tinggi. Nah, setelah itu berproses semuanya itu, maka pada akhirnya di Jawa sendiri terjadilah serang itu dilakukan, penyerang itu dilakukan juga oleh militer yang ada di Jawa. Dan itu bersamaan dengan yang ada di Sumatera. Di Sumatera akhirnya meninggal yang namanya Khatib Sulaiman. Sehingga ketika kita pergi ke Sumatera itu ada namanya jalan di pusat kota itu namanya Jalan Khatib Sulaiman, yang sampai sekarang belum menjadi pahlawan. Yang kalau tidak salah sudah 2 kali diajukan. Kemudian bersamaan dengan di Jawa sendiri, karena serang itu belajar dari yang namanya kegagalan yang namanya agresi Belanda pertama, di mana Belanda itu menjadi pemenang. Ketika belajar dari agresi Belanda pertama itu, maka dievaluasi apa yang karena di pihak kegagalan waktu itu dengan dikuasai kemudian Jogja itu adalah opini negatif masyarakat terhadap TNI waktu itu. Wah, ini adalah lantaran TNI gagal, maka dievaluasi lah. Tadinya yang namanya pertahanan yang namanya linear kemudian dirubah semuanya itu. Dirubahlah oleh kemudian dialog antara, setelah Pak Hamengkubuwono itu mendengar radio dari BBC itu menyatakan bahwa ternyata diplomasi di internasional bahwa Indonesia sudah tidak ada dengan ditangkapnya presiden, wakil presiden dan beberapa menteri oleh Belanda. Dinyatakan Indonesia tidak ada, kemudian tentara sudah tidak berdaya lagi. Nah, waktu itu. Tetapi sebelum Soekarno atau apa lagi, sebetulnya sudah ada dialog antara Sudirman dengan Soekarno, dengan Presiden Soekarno. Sudirman mengajak Presiden Soekarno untuk bergerilya, kemudian Pak Karno biar saya di sini saja. Dialog itu terjadi 3 kali. Kali terakhir Pak Sudirman tidak menghormat lagi, balik kanan dan langsung meninggalkan itu. Pada saat bersamaan terjadi konferensi yang namanya di Kaliurang, konferensi 3 negara. Kemudian Soekarno dia dibawa ke Sumatera. Nah, di sinilah terjadi apa yang dikatakan dengan, kalau menurut Belanda itu vacuum of power, baik secara politik maupun secara militer. Nah, maka itulah terjadi di dialog antara Hamengkubuwono dengan Bambang Sugeng dengan Pak Harto. Nah, kemudian dievaluasi, dibentuklah ada yang salah satu dibentuklah ada Wekris 3. Kemudian Wekris itu adalah pertahanan, dibuatlah pertahanan kewilayahan, kemudian dievaluasi semuanya. Maka akhirnya diadakanlah, muncullah kesimpulan karena waktu lama muncul yang namanya serangan umum itu. Sebetulnya dalam itu tidak ada, yang ada itu adalah serangan spektakuler dan serangan besar-besaran. Sampai sekarang saya tidak tahu, belum ada dokumennya siapa yang merubah itu menjadi serangan umum istilah itu. Nah, kemudian pada berikutnya diadakan, disepakati lah. Sebetulnya sudah ada 4 kali serangan umum gitu. Dimulai beberapa sebelum terjadi serang umum besar-besaran, serang spektakuler tanggal waktu itu. Nah, itu sebetulnya sudah sepakati. Maka diadakanlah yang namanya disepakati akan diadakan serangan umum yang dipimpin oleh Pak Harto. Makanya ketika itu ada di teks itu kan, ketika ada buku yang berbicara bahwa para pelaku sejarah di Jogja pada saat perang kemerdekaan tidak ada nama Pak Ano, itu menjadi sesuatu yang berbeda dengan faktanya gitu, fakta sejarahnya itu.
Dan di dalam ilmu sejarah itu ada yang nama diistilahkan bias. Itu harus dipahami. Yang fakta itu adalah peristiwanya, tetapi kalau itu sudah ditulis itu ada bias. Bias, ada subjektivitas, ada grup prejudis. Grup prejudis adalah prasangka kelompok. Dan itu memang kadang-kadang dibenarkan juga gitu. Mungkin anak zamannya berbeda gitu. Nah, kemudian setelah terjadi serangan, kalau serangan, bahwa sebetulnya serangan umum itu bukan untuk memenangkan pertempuran, bukan untuk memenangkan perang, tetapi adalah untuk memenangkan sebuah tujuannya adalah sebuah seawall. Jadi bukan untuk maka ketika Pak Harto memimpin itu beliau sudah membuat, kalau di dalam ilmu militernya itu, dalam ilmu itu ada nama press release yang nantinya di akhir pertempuran di Hotel Merdeka itu akan dibacakan lebih jauh. Dan target itu berhasil. Kemudian pasukan Belanda kocar kacir dalam waktu 6 jam itu, ada yang katakan waktu 6 jam itu maka Jogja berhasil dikuasai dan pasukan Belanda kocar kacir, dan itu di luar dugaan. Makanya itu adanya, dan tujuannya itu adalah ketika kita menjadi tujuannya adalah perang opini, public opini, dan counter opini. Itu tujuannya sebetulnya. Dan itu berhasil. Apa yang dikatakan oleh Kepala Sandi itu, dan itu ketika dikomunikasikan ke lewat jalur mekanisme radio sampai ke Gunung Kidul dan lain sebagainya itu akhirnya benar bahwa rapat di PBB itu yang sudah ada wakilnya LN Palar, dan ada juga stafnya orang tuanya Bapak Prabowo Sumitro, di waktu itu ada di sana. Dan itu berhasil, dan orang mengembalikan, diperintahkan kepada Belanda untuk melakukan negosiasi ulang, untuk melakukan rapat kembali dengan Indonesia, berkompromi lagi dengan Indonesia. Ternyata apa yang disampaikan oleh Belanda pada awalnya itu tidak benar sama sekali. Nah, sehingga itu menjadi pada akhirnya muncul beberapa KMP dan sebagainya. Itu menjadi modal kedaulatan Belanda, itu pengakuan kedaulatan Belanda pada tanggal. Nah, kemudian itu diakui dan akhirnya Indonesia sah secara merdeka, merdeka secara sah. Nah, itulah yang harus kita pahami, bahwa sebetulnya serangan 1 Maret itu bukan adalah memenangkan pertempuran. Dan kehebatannya Pak Harto itu, ini ada tinggal 3 menit, kehebatan Pak Harto, beliau bisa mengkonsolidasikan semua kekuatan yang dibawanya. Di bawah Webcrash 3 itu ada SBK Subwecrash 6 Subwecrash itu bisa dikonsolidasikan gitu. Yang tadi tidak percaya, yang tadi moralnya rendah karena adanya ketidakpercayaan masyarakat publik Jogja terhadap pasukan, itu bisa dikembalikan satu persatu, ditemui pasukan, ditemui menjelang 1 Maret itu. Betapa hebatnya strateginya. Yang tadinya strateginya itu bertahan, kemudian digerakkan, kemudian diberdayakan. Nah, disinilah namanya waktu itu muncul adanya istilah pemerintah militer. Pemerintah militer adalah pemerintah bagaimana mengkombinasi antara kekuatan militer dengan kekuatan politik yang ada di bawah kendali militer. Nah, dan ini kalau kita baca di buku Sesko itu sudah ada rank of sebagaimana kita pelajari waktu kita Sesko TNI di Sesko TNI. Ada rank of-nya, ada pelaksanaan operasinya, siapa berbuat apa, itu sudah terinci sedemikian rupa. Nah, sehingga ketika habis jam 12 itu kembali menghilang dari Yogyakarta itu pasukan itu. Jadi demikian rapi dan terencana sekali. Saya pikir itu hanya sebagai pemancing, kemudian saya kembalikan pada moderator. Terima kasih sekali Pak Jenny. Sebelumnya tepuk tangan dulu untuk Pak Jenny.
pemaparannya sangat luar biasa tadi dari perspektif militer dan sejarah, dan saya kira kita juga tetap perlu memberikan satu porsi yang terakhir ini dari perspektif seorang pendidik, seorang guru, Mas Iqbal dari PGRI, dari Universitas PGRI Yogyakarta. Dan tadi kalau Mas Iqbal tadi di awal bilang ada little history, ya kan? Ada history, ada little history. Nah, ini di sini ada secret history, Pak. Ya, mungkin WikiLeaks saja selalu diungkap setelah 30 tahun. Amerika punya sejarah tentang Midway, sebuah rahasia sadi diungkap ke Hollywood baru pada 2019. Saya kira perlu selain film Janur Kuning dan sebagainya, perlu ada film tentang sandi, Pak, yang mungkin bisa untuk pembelajaran sejarah para guru di kelas, sehingga bisa menebalkan rasa nasionalisme. Nah, mungkin nanti Mas Iqbal akan berbicara hubungan tentang narasi besar sejarah dan persandian ini dalam konteks guru-guru kelas. Kira-kira gitu ya, Pak? Ya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Majen Nurul Pak Lukman, yang kami hormati dari Mantan Menteri mewakili Pak Polda, ya, mewakili Pak Baramus, Gajar yang selalu setia dimanapun berada mendampingi teman-teman di Baramus, museum-museum yang di Bambang, ya, Pak Asroni, Pak Budi, dan juga para narasumber yang tadi sudah memaparkan luar biasa, ya. Basic saya adalah pendidikan sejarah, Bapak Ibu. Saya ketua jurusan Prodi Pendidikan Sejarah di Universitas PGRI Yogyakarta. Maka saya mencoba akan menggali dalam perspektif pendidikan sejarah. Bapak Ibu yang kami hormati, narasi-narasi tentang serangan umum 1 Maret itu sudah banyak sekali digali, ya, buku-buku maupun literatur, jurnal-jurnal, ya, kemudian bahkan film dan sebagainya. Walaupun masih ini filmnya, ya, mungkin nanti bisa digagas film Janur Kuning, ya, dan sebagainya yang perspektif kekinian, ya, Gen Z, ya. Ya, supaya apa, Bapak Ibu, kita ketahui bahwa anak-anak di era sekarang itu ternyata berbeda sekali dengan zaman Bapak Ibu dulu. 3 tahun terakhir ini kami meneliti, ya, khususnya tentang apa yang tadi disampaikan difficult history, ya, difficult history, termasuk narasi-narasi sejarah yang keras, yang penuh emosi, ya. Kemudian di dalamnya penuh kontroversi dan sebagainya. Hasil temuan kami 3 tahun terakhir, saya meneliti di beberapa sekolah SMA di Yogyakarta. Ternyata peserta didik itu, anak-anak itu sampai saat ini yang kami temukan masih jarang sekali yang dapat menerima materi-materi sejarah, ya, secara mendalam, ya. Mungkin kalau Pak Menteri sekarang secara deep learning, secara mendalam itu sangat sulit. Apalagi dengan ada gadget, kemudian ada gawai yang harusnya bisa lebih memperkuat, ya, tapi kenyataannya ingatan anak-anak itu kadangnya gadget itu malah semakin lemah. Maka barangkali benar, ya, di Finlandia itu sudah nggak boleh lagi pakai, justru laptop nggak boleh, kembali ke buku. Saya melihat ini penting, membaca sejarah itu, ya, tanpa membaca narasi yang kronologis itu bisa kita bias sejarah. Tadi betul yang disampaikan oleh Pak Jenny, serangan umum 1 Maret itu kita tidak hanya bicara serangan umum saja, tapi ada faktor-faktor yang melatar belakang. Ini kalau Pak Kunto Wijoyo mengatakan ada kausalitas. Nah, ada apa sebenarnya? Oh, rentetan 17 Agustus, kemudian agresi militer 1, 2, ya, sebelumnya lagi Sumpah Pemuda dan sebagainya. Itu ada kausalitas.
Nah, di antara rangkuman-rangkuman itu adalah bahwa bangsa Indonesia, kalau kata Ben Anderson, memiliki apa yang dinamakan dengan imagine community, komunitas bayang-bayang, komunitas imajiner, ingin bersama-sama berjuang bersatu merdeka. Ini adalah cita-cita imajinasi para pendiri bangsa kita, masyarakat baik yang besar maupun yang kecil, ingin merdeka, ingin mengenyangkan penjajah dari bumi pertiwi. Makanya tadi dikatakan moderator, sejarah itu bukan hanya sejarah orang besar, big man, tapi harusnya the little man atau sejarah orang-orang kecil yang nggak terkenal itu harusnya diangkat dong secara kecil. Nah ini contohnya apa? Misalnya kita seringkali diskusi tokoh-tokoh yang besar, Jenderal Sudirman, kemudian Pak Harto dan sebagainya. Tapi bagaimana peranan Sandi, peranan yang ngantar surat misalnya dari tokoh ke tokoh ini seringkali kita lupa. Adanya ngantar surat ini tentu sejarahnya jarang sekali dibicara. Nah, ini juga menjadi harapan sejarawan termasuk kami bagaimana mengajarkan itu kepada mahasiswa kami dan peserta didik. Saya sepakat tadi dengan Pak Dhani bahwa serangan umum 1 Maret adalah sarana bukti eksistensi sosial dan militer bangsa Indonesia. Eksistensi itu penting Bapak. Mengapa demikian? Karena di dunia internasional bangsa Indonesia ya, sudah dianggap tidak, sudah dikendalikan, dikuasai sepenuhnya oleh Belanda. Kalaupun ada itu hanya tadi disampaikan betul ekstremis adalah perjuangan. Padahal itu para pejuang. Nah inilah kesempatan bagi menunjukkan eksistensi bangsa Indonesia itu ada melalui militer yang manunggal dengan rakyat. Militer saja nggak bisa juga. Tapi militer dengan rakyat, dengan sipil, perjuangan semesta. Ini bersama. Mengapa saya dikatakan demikian? Dalam catatan yang kami baca, perjuangan masyarakat dalam menerima para tentara-tentara yang berjuang ini luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu, di masa paceklik, ekonomi yang nggak ada dan sebagainya, masyarakat harus mengumpulkan ya makanannya, sumbernya, padi, singkong dan sebagainya untuk pejuang-pejuang ya. Ini adalah kalau nggak ikhlas, kalau nggak manunggal, ini nggak mungkin. Pasti memilih untuk bersahabat dengan pemerintah Belanda, dapat uang, dapat bayaran. Tapi rakyat memilih untuk berjuang bersama TNI. Ini yang dinamakan kesatuan tadi ya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, tadi betul bahwa serangan umum 1 Maret ini diawali dari agresi militer Belanda 2 ya, 19 sampai 20 Desember 48. Nah ini mengapa kok seperti itu? Karena resolusi Dewan PBB dikeluarkan 28 Januari, secara de facto seharusnya Belanda meninggalkan wilayah RI. Nah, ini Bapak perjanjiannya. Resolusi Dewan PBB 28 Januari catatan saya itu seharusnya agar Belanda secara de facto meninggalkan wilayah RI, namun tidak ditinggalkan. Nah ini, jadi Belanda ini terus terang mengingkari perjanjian. Nah inilah nanti yang akan menjadikan para pejuang termasuk Warkres tadi, Warkres 3, termasuk Letkol Soeharto itu menempuh jalan gerilya. Bapak Ibu, mengapa yang dipilih gerilya? Karena jalan satu-satunya memang tidak lain, kita akan tahu kalau berhadapan langsung dengan pasukan yang lengkap, senjata yang lengkap. Tapi dengan gerilya, serang hilang itu akan melumpuhkan. Ya.
pertemuan Kolonel Zulkifli catatan kami ya, dan Lubis dan Letkol Soeharto pada waktu itu intinya adalah presiden dan wakil presiden tetap di dalam kota, sedangkan Panglima Besar Sudirman memimpin gerilya. Ini mulai. Setelah itu nanti Letkol Soeharto selama 5 hari, catatan kami 20 sampai 25 Desember, Letkol Soeharto mengadakan perjalanan konsolidasi ya, mulai dari Ngoto sampai menuju ke barat semua wilayah-wilayah dengan pos-posnya yang inti adalah di Segoroyoso dan di Puncak Bibis. Nanti ini Puncak Bibis ini juga penting ini ya, bagaimana ikut andil ya. Di sana nanti masyarakat, lurah dan sebagainya bahu-membahu ya, menyiapkan makanan, perbekalan, dan TNI, tentara melindungi rakyat dari Belanda. Ini sangat sangat heroik sekali kalau difilmkan ya, bagaimana bahu-membahunya dan rakyat menyediakan semuanya, jadi penting. Nah, saya langsung saja Bapak Ibu. Nah, ketika narasi sejarah itu sudah ada, tugas yang selanjutnya itu bagaimana kita mentransmisikan, internalisasikan nilai-nilai serangan umum 1 Maret ini ke peserta didik dan ke masyarakat. Ini Bapak Ibu menjadi PR ya. Karena seorang guru pendidik sejarah dalam kajian kami harus memiliki kecakapan apa yang kami samakan dengan critical pedagogy, critical thinking, mengajak anak-anak itu peserta didik betul-betul mendalami serangan umum 1 Maret, perjuangan rakyat bangsa Indonesia yang secara mendalam, nggak setengah-setengah. Setengah-setengah itu adalah sepotong-sepotong, tapi ini mendalam betul. Makanya guru pendidik harus betul-betul mampu mengkontekstualisasikan. Apa yang dikontekstualisasikan adalah materi narasi-narasi sejarah harus connect dengan kondisi kekinian. Ini PR kita bersama Bapak Ibu. Hasil kajian kami selama 2 tahun 3 tahun ini memang guru kesulitan Bapak Ibu mengkontekstualisasikan sejarah dengan kondisi sekarang itu masih banyak yang kesulitan. Misalnya guru sejarah ya, mengajar materi pas serangan umum 1 Maret, ngajarnya di SMK, SMK-nya jurusan tari misalnya. Murid akan bertanya bagaimana menghubungkan antara tari dan serangan, bagaimana menghubungkan jurusan teknik jaringan dengan tari. Ini kalau guru nggak mampu mengkontekstualisasikan susah. Apalagi orang tua yang nggak mampu mengkontekstualisasikan ini kepada anak-anak, sulit. Kisah-kisah tadi tidak bisa menjadi mendalam. Makanya bagaimana menghubungkan narasi nasional dan global atau global education ya, dalam kontekstualitas itu juga menjadi penting. Bahwa serangan umum 1 Maret itu tidak hanya serangan atau peristiwa lokal atau ecek-ecek, tapi ada dampaknya yang global mendunia. Ini betul. Mengapa narasi kegiatan-kegiatan seminar seperti ini? Karena ini merupakan bagian dari identitas nasional, patriotisme, cinta tanah air, perjuangan ya. Inilah sebenarnya yang harus kita tularkan pada peserta didik, pada anak-anak, generasi muda, masyarakat yang lebih muda, supaya patriotisme cinta tanah air itu mendalam. Ada tauladan yang sepuh meneladani, yang bawah menyontoh. Makanya ini penting Bapak Ibu, bahwa mentransmisikan nilai-nilai sejarah, materi sejarah ke dalam pendidikan pada proses pengajaran di sekolah maupun di masyarakat, ini adalah juga tanggung jawab kita bersama. Tentunya dengan narasi-narasi yang benar ya, kronologis, kemudian kausalitas, kemudian kontinuitas.
Kontinuitasnya apa? Kata Pak Kunto Wijoyo, kontinuitasnya adalah bahwa setelah serangan umum 1 Maret ini ada peristiwa-peristiwa selanjutnya. Selanjutnya itu ya nanti adalah ada hubungan yang tadi disampaikan Pak Jenny, jadi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, sehingga sejarah ini bisa dinarasikan, bisa dikembangkan, diajarkan secara komprehensif. Saya kira itu sebagai tematik ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bila terpilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang sulit bagi guru untuk menyadarkan anak-anak didiknya supaya mengerti kalau tidak ada serangan umum, kalau tidak ada Pak Dirman, tidak ada Pak Sultan, Pak Harto dan semuanya, Pak Bambang dan sebagainya bergerak, termasuk Sandi. Mereka mungkin masih belum merdeka, masih belum bisa makan nasi yang enak. Itu kan masih belum bisa, susah. Tapi kita masih punya beberapa menit lagi sebelum ada kultum. Kira-kira masih ada nggak, Mbak? 5 menit ya. Kira-kira 3 pertanyaan, boleh? Nanti biar ditutup. Nah, Pak Isantoso 1, Pak Hajar, satu lagi. Nah, nanti diperkenalkan Pak. Silakan Pak Is. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, saya perkenalkan saya sebagai Pak Ate yang terakhir. Masya Allah. Saya hanya sederhana sekali Pak, ya. Hubungannya antara Sandi dengan serangan umum itu sebenarnya satu Pak, jalan kuning. Nah, menurut saya apakah panjenengan bisa menceritakan atau mengapa dan berboleh artinya dalam bahasa Jawa bagaimana dan sebagainya. Yang konsep siapa? Nah itu sebenarnya sandinya di situ Pak. Nggak usah macam-macam, sandinya itu jalur kuning itu Pak. Menurut saya soal tahu. Terima kasih mantap dulu. Terima kasih Pak Is. Mantap. Silakan Pak Aceh. Terima kasih. Pertanyaan bisa dijawab untuk ketiganya. Dalam penelitian saya di tahun 2010, kebetulan disertasi saya meneliti tentang anak-anak. Anak-anak itu sebenarnya sekarang di tahun 2000 mungkin sampai sekarang ahistorik. Dia tidak suka dengan saya. Nah, apalagi ditambah lagi pendidikan kewiraan sudah tidak ada. Yang ketiga, Pak Lukman, saya menangis. Pendidikan pramuka juga dihilangkan. Semua ini adalah pendidikan kewiraan yang mestinya ditanamkan. Tetapi kenapa dirong-rong seperti ini? Mudah-mudahan Presiden ini paham. Pak Jenny tolong, karena Bapak dekat. Karena Bapak kan selalu bicara, ini bukan bicara kok ya. Nah, begini, jadi menurut saya, sehingga kalau kita bicara ini yang muda mana? Padahal ini sangat penting sekali untuk anak muda. Buat kami semangat itu ada, tetapi buat mereka anak-anak muda itu seperti apa? Memang di pramuka sudah ada Saka Bayangkara, Taruna Budi sudah ada, tetapi itu terbatas Pak, hanya di tingkat keluarga. Tetapi untuk sekolah dan yang lain sudah tidak ada. Jogja masih berani Pak, karena yang punya Jogja, putranya yang punya Jogja masih ngotot, yaitu Gusti Mangkubumi masih ngotot. Pendidikan pramuka adalah pilihan wajib. Jadi harus wajibnya itu baru yang lain. Tapi di kota-kota lain tidak ada Pak. Nah monggo hal-hal seperti ini saya agak menggebu-gebu karena kewiraan mereka itu sudah mulai berkurang. Menurut saya Pak Lukman ini bagaimana caranya? Matur nuwun. Matur nuwun, Mama Asroni dari Badan Usaha Museum Daerah Istimewa Yogyakarta. Menarik sekali apa yang dilontarkan 3 narasumber dari Pak Setio, menambah wawasan bahwasanya peran besarnya persandian dalam serangan umum 1 Maret. Yang kedua, Pak Letkol CAD Dr. Anjis Akmal
ya saya ingin baca ini Pak, walaupun tidak cermat sekali, namun lebih memantapkan Pak. Jadi tentang peran Pak Harto dalam serangan umum 1 Maret. Saya beberapa kali ikut dalam seminar itu pas penerbitan Kepres nomor 2 tahun 2002, itu kebetulan di Museum Angkatan Darat. Di situ narasumbernya dari UGM, dari mana lagi ya, dari sejarawan banyak. Saya menanyakan memang pada saat itu, kenapa pada Kepres itu satu nama pun tak ada tentang peran Pak Harto dalam serangan umum 1 Maret itu Pak. Karena di sini saya baca dari Pak Jenny itu memang dalam kajian pertama Pak Prof. Susanto Yudi masih masuk, namun kan dalam kajian berikutnya kok tidak masuk. Pada saat itu saya menanyakan Pak kepada narasumber, kenapa Pak di dalam film-film, di dalam buku sejarah itu tidak lepas serangan umum 1 Maret itu dengan nama Letkol Soeharto. Pada saat itu ada narasumber yang menjawab Pak, saya masih ingat, pada saat serangan umum 1 Maret itu, yang saya dengar Pak jawaban pada saat itu karena yang di dalam TNI itu kan pangkatnya Letkol banyak. Bahkan pangkat dari yang lebih tinggi dari Letkol itu ada Pak. Jadi mungkin ada ketidaknyamanan atau bagaimana untuk menyebutkan nama Letkol Soeharto. Itu yang saya tangkap pada jawaban pada saat itu. Sehingga saya memantapkan Pak bahwasanya peran Pak Harto di dalam sejarah serangan umum 1 Maret ada pra serangan dengan pertemuannya dengan Sultan HB9 itu kan salah satu inisiasi juga, dan memerintahkan kepada Pak Harto untuk memimpin Backres 3 dalam serangan umum 1 Maret. Untuk itu Pak Dr. Iqbal ini memantapkan bahwasanya peran Pak Harto memang bukti nyata ada di dalam serangan umum 1 Maret. Sehingga saya sendiri pun tidak seret dengan Kepres nomor 2 tahun 2022. Itu Pak tanggapan atau pertanyaan, monggo. Namun itu untuk saya selaku orang yang bekerja di museum selama 35 tahun di Museum Sejarah Museum Benteng Frederick Yogyakarta. Matur nuwun. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali, pertanyaannya luar biasa. Mungkin yang pertama langsung dari Pak Setio, karena tadi langsung dari Pak Santoso. Baik, matur baik terkait dengan janur kuning ataupun kode atau simbol Pak Mulyadi. Jadi sak kuning Pak. Karena kalau di kami memang sandi itu rasanya dengan kriptologi Pak. Jadi sebuah kata ataupun kalimat yang terbaca kemudian disandikan dikira menjadi tidak terbaca kalau tidak mengetahui kuncinya begitu. Nah, namun kalau terkait sehingga yang tadi kami sampaikan adalah komunikasi-komunikasi yang memang itu sifatnya rahasia, kemudian disandikan Pak, supaya informasi itu tidak bisa dibaca oleh musuh kalau mereka tidak mengetahui kuncinya. Jadi kalau tadi dicatat oleh Memphis tadi tidak terbaca. Nah kalau kaitannya dengan janur kuning Bapak, jadi dalam peristiwa serangan 1 Maret itu dari literasi yang kami baca memang adalah simbol yang digunakan oleh Bapak Soeharto dan juga pasukannya. Memang itu untuk menandai bahwa ini adalah pasukan yang pro republik yang mengetahui informasi mengenai serangan itu kan dari yang mendukung seperti itu menggunakan kode janur kuning. Dan dalam ada Jawa memang janur kuning itu setidaknya memiliki 3 makna ataupun arti yang diantaranya adalah untuk tolak bala Pak, gitu kan. Terus kemudian melawan kebatilan Pak. Dan yang ketiga adalah harapan untuk kemenangan. Gitu. Sehingga janur kuning itu juga pernah Pak digunakan pada saat perang Diponegoro. Para pasukan Diponegoro itu menggunakan janur kuning dengan filosofi tersebut. Itu dari literasi yang kami saya itu kami cari gitu, karena memang di dokumentasinya pun ada Mas mungkin bisa ditampilkan yang foto-fotonya di slide saya yang di foto-fotonya Pak Harto. Memang tidak ada foto janur kuning, namun di situ ada foto Pak Harto setelah serangan gitu, ada
konsolidasi. Jadi kalau tadi terkait dengan pertanyaan tadi Pak yang kami ini tahu tentang pemanaan jalur kuning. Namun yang kami sampaikan tadi adalah lebih terhadap bagaimana gitu kan peran orang sandi itu mendukung ya, para pengambil keputusan ya, mendukung para pimpinan tentara gitu kan, perhatikan komunikasinya supaya tidak dengan mudah itu didapat oleh Belanda, informasi itu diberi dengar oleh Belanda. Nah ini ada foto Pak Harto gitu kan kepada Pak Sudirman yang mungkin sudah banyak tersebar, dan yang kalau yang sebelah kanan bawah itu memang saat beliau juga mendampingi Pak Dirman itu ada di Yogyakarta. Dan lanjut Mas, beberapa next slide. Nah ini juga Pak Harto saat itu menjadi presiden ikut meresmikan gedung lembaga sandi negara yang ada di Pasar Minggu saat itu di tahun 83. Jadi kalau kantor sandi dulu yang awalnya di Kota Baru di Yogyakarta, kemudian pindah ke Jakarta ke beberapa gedung satu hari sampai akhirnya membangun gedung sendiri di Pasar Minggu. Kalau sekarang di Depok Pak. Lanjut. Nah ini beliau Pak Harto juga ziarah ke saat Pak Rubiono Kertopati meninggal dan sudah sampai masuk di berita, dan sampai setelah penggantinya Pak Rubiono yaitu Pak Subardo sudah dikembangkan peralatan sandi, itu Pak Harto juga masih memberikan perhatian untuk pengamanan komunikasi presiden gitu, terhadap para menteri-menterinya ataupun pengamanan komunikasi dari Indonesia yang Kementerian Luar Negeri yang ada di Jakarta ke perwakilan-perwakilan kita yang ada di luar negeri. Oleh karena itu tadi ya foto-fotonya Pak. Dan ini satu poin bahwa dari Pak Rubiono Kertopati. Next slide Mas. Ingatlah bahwa kekhilafan satu orang saja cukup sudah menyebabkan keruntuhan negara. Berikut Bapak kita mengadakan matur nuwun. Langsung ke Pak Jenny dulu, Pak Iko dulu, Pak Jenny dulu. Sekaligus menutup. Sebelah. Halo. Kami jawab itu tentang ada buku, jadi buku Sartono Kanto Duduk tentang Ratu Adil. Jadi Ratu Adil itu di sebuah ulasan yang berbeda itu menyatakan bahwa sebetulnya munculnya Pak Harto itu kalau dimulai dari pokoknya pasca merdeka muncul itu oleh sebagian sejarawan itu Pak Harto itu dianggap sebagai ratu adil. Risiko orang ratu adil itu sebetulnya kadangkala diinterpretasikan berbeda. Kemudian saya tidak tentang masalah sikap itu, tapi faktanya memang bahwa kita kalau melihat sesuatu kan tadi sudah bilang bahwa kita itu harus melihat kalau dalam agamanya asbabul nuzul. Kenapa skep itu muncul? Tidak bisa kita nilai itu skep itu gitu. Nah, saya akan menggunakan footnote di dalam halaman depan itu. Salah satu di antara 5 buku itu, salah satu buku itu ada di situ. Dari 17 nama. Nah, jadi skep itu muncul kan ada proses kajian. Jadi kajian dikaji kemudian diputuskan. Nah disinilah dalam sejarah itu namanya subjektivitas. Kalau bapak-bapak tahu tidak hanya Pak Harto, kalau bapak-bapak tahu itu yang namanya PDRI hebat itu. Kalau bapak baca di dalam 6 jilid buku sejarah nasional dikarang oleh Profesor Sartono, Profesor Nugroho, itu tidak ada yang namanya PDRI. Bayangkan. Padahal PDRI itu diakui, saya ketika di Australia menjadi editornya buku
kerjasama antara Angkatan Darat Indonesia dan Angkatan Darat Australia, itu ada Dr. David. Beliau juga bingung gitu. Kenapa tidak ada namanya? Ini kan terlalu istilah itu ada di dalam bahasa, dalam ilmu bahasa itu ada namanya makna makna denotatif itu sesuai dengan kamus, makna konotatif itu diinterpretasikan. Interpretasi itu berdasarkan fakta. Tidak bisa interpretasi itu berdasarkan ilusi atau proses perenungan orang-orang filsafat, tidak bisa. Itu harus berdasarkan fakta-fakta sejarah. Fakta-fakta sejarah ini harus kita uji. Ada dalam metodologi ilmu sejarah namanya kritik sumber, ekstern dan intern. Kertas pun bisa kita uji oleh para sejarawan. Apakah kertas ini pada zamannya ada? Apakah kalimat ini pada zamannya itu ada? Apakah jenis tinta ini ada? Sampai segitunya mengujinya. Makanya orang-orang sejarawan itu dianggap sebagai orang-orang bahagian dari community intelligence. Nah, itu sehingga apa itu kadang-kala bapak-bapak, kalau bapak-bapak baca buku-buku anak-anak SD, mohon maaf, itu ditulis oleh bukan sejarawan, karena itu proyek. Buku-buku SD dahulu itu ada yang mohon maaf sarjananya. Orang-orang yang kalau sejarawan itu ada prosesnya dari heuristik sampai historiografi. Tidak sembarang menggunakan. Kemudian tentang apa itu pelajaran bapak. Memang orang-orang sejarah tidak akan menggunakan yang namanya Google, kemudian yang namanya YouTube, yang namanya Kenapa tidak menggunakan? Karena kadang-kadang itu diinterpretasi. Kalaupun sudah terpaksa, maka dia harus kapan diunduh, jam berapa diunduh, tanggal berapa diunduh, tahun berapa diunduh, sampai detik itu diunduh. Karena 1 menit setelah itu diunduh, web yang sama itu akan berubah isinya. Jadi orang-orang sejarah itu pasti akan hati-hati untuk berkemungkinan biasnya. Karena itu pokoknya di tidak melibatkan orang sejarah, sama dengan buku sejarah SMP, SD, SMP, SMA itu kadang-kadang dokter menulis sejarah padahal bukan pelaku sejarah, akhirnya interpretasinya salah. Sampai sekarang pun kita menyatakan bahwa kita dijajah 350 abad, 350 tahun, 3,5 abad. Padahal itu orang-orang sejarah kapan sih Belanda itu masuk ya? Nah itu mungkin ini prosesnya nanti akan lama kalau kita berbicara karena sudah oleh Bapak. Ya kita kembalikan Pak ya. Minta maaf Bapak, karena waktu tinggal 10 menit masih ada kultum. Saya langsung ke Pak Iqbal, saya 2 menit, 3 menit lah maksimal. Ya maksimal 3 menit. Oke Bapak Ibu, terima kasih dari Ki Hajar ya, memang betul kalau saya salah satu jalan untuk menanamkan nilai-nilai cinta tanah air, patriotisme, tidak ada jalan lain ya dengan ekstra tadi di luar sekolah tadi ya, pramuka, kemudian community di sekolah itu harus didirikan. Misalnya ada community HSC, misalnya History Study Club di SMA misalnya ya. Nah itu bisa memicu, membentuk nilai-nilai kesadaran akan sejarah. Itu juga yang pertama. Yang kedua juga pengayaan di muatan kurikulum, itu penting. Hasil penelitian kami, mengapa kadang guru-guru itu enggan atau tidak begitu bersemangat menyampaikan materi-materi yang padahal itu penting, menekankan identitas nasional, awareness, historic awareness, kesadaran sejarah. Karena di kurikulumnya itu belum tampak secara rigid, sehingga itu dilewati. Yang penting-penting belum masih banyak, malah ngurusi yang ini. Nah, apalagi sejarah itu diletakkan di jam terakhir, wah ini juga
Setiap saya menguji skripsi maupun tesis mahasiswa itu yang berhubungan dengan pembelajaran sejarah, mesti secara dianggap membosankan, hanya ceramah, apalagi jam terakhir ngantuk dan sebagainya. Nah, ini menjadi semakin mempersulit kami untuk pakai ajar ya. Bagaimana? Padahal mentransmitkan sejarah, nilai-nilai itu butuh kekuatan, keuletan dari peserta didik, orang tua maupun masyarakat. Sekarang siapa orang tua yang bisa cerita yang mendalam? Jarang sekali. Orang-orang tua kita orangnya lucu ya, tapi sekarang itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi ya, dengan buku teks tadi ya, buku teks sejarah, ya ini juga kritik juga untuk buku teks sejarah. Catatan kami, hasil kajian-kajian termutakhir, banyak buku teks sejarah, buku paket itu yang masih sebagian besar itu hanya ditampilkan adalah kekerasan terus. Bedil, tembak-tembakan, bedil. Nah itu berarti, itu kan secara psikologis mungkin aja tanda juga penanda. Nah, ini bagaimana anak-anak bisa lembut, cinta tanah air, bisa kasih sayang. Kalau narasinya itu isinya tembak-tembakan terus dan sebagainya, guling-gulingan terus. Kerajaan Kutai, siapa rajanya digulingkan, Mataram digulingkan terus, Majapahit teruntuh, dan isinya putar. Tapi bagaimana buku paket, buku teks sejarah itu dengan nuansa yang baru, yang komprehensif, selain patriotisme, cinta tanah air, juga kasih pada sesama ini, saya kira menjadi PR bersama sebagai untuk pembuat buku sejarahnya. Sejarah itu yang bagus adalah buku yang ditulis oleh sejarawan, itu akan mengena, bukan jurusan. Terakhir adalah serangan umum 1 Maret masuk dalam catatan kami di difficult history ya. Jadi bagaimana mengajarkannya memang harus runtut, ya, kritis, ya, kausalitasnya harus benar, sebab akibat, kronologisnya harus ada, kontinuitasnya harus ada, juga komprehensif. Itu semuanya harus menyuruh satu kesatuan, harus ditampilkan semuanya secara gamblang, tidak ada yang ditutup-tutupi. Fakta. Maka selain fakta itu ya tidak boleh ya dimasuk dalam narasi sejarah. Saya kira itu yang bisa saya katakan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Kita tepuk tangan untuk ketiga pembicara kita semuanya. Dan ini kita menuju kira-kira hampir 5 menit, masih ada kultum lagi, dan tanpa harus saya menyimpulkan, ya kan? Walaupun saya moderator tidak juga harus karena di dalam fenomena ilmu yang non positivistik, ya kan, kita tidak harus menyimpulkan. Maka kita rayakan sore ini sebagai sebuah rasa berterima kasih kepada para pendahulu kita yang telah berjuang. Terima kasih. Jadi mohon maaf kalau dari saya banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balikan. Baik, terima kasih moderator dan para narasumber yang keren sekali pada sore hari ini. Selanjutnya adalah penyerahan sertifikat penghargaan untuk narasumber oleh Bapak Lukman Erbur selaku Ketua Yayasan Kajian Citra Bangsa, dan kepada moderator. Kepada para narasumber dan moderator dimohon untuk maju. Foto. Sana. Bapak. Cek, Pak. Agak geser. 1, 2. Penyerahan sertifikat penghargaan kepada narasumber kedua. 1, 2. Sekali lagi. Penyerahan sertifikat penghargaan kepada narasumber kedua. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Terakhir kepada moderator. Bapak tengah, Pak. Tutup bersama. Terima kasih. Silakan bersama bersama. Kondisi Bapak. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2.
Baik, terima kasih pada narasumber dan moderator. Selanjutnya adalah penutup. Tapi mohon izin Bapak, waktu hanya 5 menit. Kepada Ustadz Oktober Arafat MIP MSI dipersilakan sekalian untuk memimpin buka bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini merupakan satu hari yang luar biasa. Kita bisa mendengar bersama bagaimana kita semakin mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita berkaitan dengan sejarah yang tadi sudah dipaparkan oleh para senior kita. Mohon izin Kak Hajar, bahwasanya Henry Iglesias pernah menyampaikan bahwasanya sejarah itu bukan tentang masa lalu, tetapi adalah peta masa lalu yang ditulis dengan sudut pandang tertentu yang digunakan oleh orang di masa sekarang sesuai dengan kepentingannya. Dan kesempatan sore hari ini menjelang maghrib, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan sekaligus pengingat bagi kita semuanya. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, suatu bangsa, kalau suatu kaum atau bangsa itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita upayakan, itu kemudian Allah akan mengikuti. Ila ani ini doni abdi, aku mengikuti persangkaan hambaku. Maka ketika serangan umum SO ataupun tadi mau dirubah menjadi SBB ya, dan serangan besar-besaran SBB 1 Maret, ini menjadi satu hal yang perlu kita muhasabai, bahwasanya begitu besar perjuangan terdahulu tidak lain sebagaimana ketika peristiwa 2 Hijriah. Rasulullah mengalami perang yang besar juga yang dalam Quran disebut dalam 3 surat, Al-Anfal, kemudian Al-Hajj dan juga Al-Imran, jadi perang Badar. Perang Badar dengan perang serangan umum 1 Maret ini ada persamaannya, di mana ada semangat gotong royong, ada perubahan strategi, kemudian juga ada semangat untuk kemudian melihat bagaimana situasi ini untuk membuktikan bahwasanya di perang Badar kaum muslimin yang jumlahnya hanya 313 mampu mengalahkan musuh kafir Quraisy yang jumlahnya 1000. Demikian pula ketika kita melihat sejarah serangan umum 1 Maret. Kalau dalam kacamata ini baru ketemu saya Pak, kenapa ini namanya Museum Sandi? Kenapa letaknya di sini? Karena di sebelahnya ada Sungai Kode, Sungai Code ya. Dan bagaimana kemudian kita bisa berjuang? Kalau orang sekarang bukan Sungai Code Pak, anak milenial atau Gen Z, Sungai COD ya. Dan yang terakhir, tadi ada pertanyaan menarik dari ajudan Pak Harto berkaitan dengan janur kuning. Maka bagaimana kita memanai perjuangan perubahan ini, kita harus bisa janur kuning, sajadah nur yang diikuti Allah. Nah, itu tanda berbuka Pak. Dengan kuning, laku yang wening, yang ikhlas. Yakni apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau dalam pandangan Islam, sholatmu, ibadahmu, hidup matimu hanyalah untuk Allah. Kembali kepada niatan kita. Kalau dalam agama Nasrani, karena ini ada senior saya Pak Sujono, sampaikan dalam Matius itu 22 ayat 27 sampaikan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu dan akal budimu. Sehingga semua yang kita upayakan, mari kita kembalikan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semangat kita untuk menegakkan kedaulatan dan kemandirian bangsa ini tidak lepas dari niatan kita untuk kembali pada tujuan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan engkau jin dan manusia kecuali satu tujuan, yakni mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang bisa saya sampaikan. Ini paling senang kalau untungnya sebentar Pak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.